Bersyukur kepada Allah, Asik. ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu. Engkau tulang rusukku. Asik. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku. Pirsa Uinovasan kali ini satu kebanggaan buat saya bisa menyambangi rumah seorang Adibal Sahrul. Siapa yang nggak kenal Adibal Sahrul? Mas Adi, Ini direkam ya? Assalamualaikum. Oh, tadi nyanyi tuh maksudnya opening. Hah? Kamu salah nyanyinya. Harusnya nyanyinya itu loh, sampai ajal yang kamu model klipnya itu. Oh gitu? Iya. Emang aku pernah Coba. jadi model klip? Oh, itu lagu meledak gara-gara kamu model klipnya, Mas. Oh gitu? Ada judul lagunya apa namanya? Bidadari Cinta. Iya. Itu waktu itu saya dibayar 6 juta buat sekedar modal klip aja. Alhamdulillah sih. Kok suka nurun-nurunin tuh, lebih mahal waktu itu bayarnya? Emang bayarnya lewat siapa? Nah itu dipertanyakan saya itu. pokoknya cuma terima 6 juta itu. Waduh. Itu cuma honor buat jadi model kan? Hah? Iya, Ah, itu doang. Ya, jadi Kang Usin ini yang bikin video klipnya dengan Umar. Ah, Terus jadi modelnya juga yang kacamatanya gini-gini. Coba praktekin kacamatanya, Mas. Ini bukan kacamatanya. bukan. Bukan ya? Nah, gimana? Ya. Sok ganteng gitu. Mas, Gimana, Kang? udah berapa lama saya nggak kesini? Ceritanya saya mau kesini udah dari jauh-jauh hari, tempo hari kemarin. Cuma karena pandemi itu setiap mau kesini katanya masih di portal katanya. Terakhir ya syuting itu Bidadari Cinta kan? Berarti udah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Setelah pandemi aja berarti aku nggak ketemu. Setelah pandemi, karena emang waktu pandemi kita pakai in-house semua. Jadi syuting tuh pakai apa? Tim sini, nggak Beda berani langsung. undang-undang orang baru gitu. Nah, Apalagi Ini- kan kamu warawiri. iya, ini Mas Adibal. Jadi banyak dari Pirsa Uinovasan yang menanyakan Apa itu Pirsa? Pirsa. Pirsa itu pemirsa. Oh, pemirsa. Pamiarsa. Ya, Oke. namanya Uinovasan. Oh, Uinovasan Uinovasan. itu UI itu Usin Indra. Inovatif gitu loh. Agak nggak cocok ya. Mas banyak yang terlalu terlalu keren apa terlalu gimana? internasional gitu, Unifashion gitu kan. Oh gitu, terlalu internasional. Gak apa-apa Mas, kan aslinya kan ini Gaptek. Enggak sih. Tapi anak-anak sekarang itu generasi X emang suka gitu sih, bikin sesuatu tuh yang Oh gitu. keren. Nggak, keren nggak? Anak Gen X kan, anak Gen Z. Mas, kan banyak yang tanya, kan aku kan sering posting-posting foto sama sampean gitu di Facebook segala macam. Itu Mas Adibal bisa itu nggak katanya, bisa dikepoin nggak katanya. Saya bilang ya insya Allah nanti kalau ada waktu saya kepoin. Itu kan cuma diedit di crop doang kan, nggak, fotonya kan nggak benar-benar ketemu kan sebenarnya. Aslinya nggak ketemu, bohong. Ketemu asli. Jadi saya asli foto bareng sama Adibal Sahrul. Ya. Ini banyak yang pada nanya. Yang pertama, Mas Adibal itu aslinya orang mana? Orang Indonesia. Enggak, aslinya daerah mana Mas? Aku lahir di Bali. Bapak itu ada Bali. Aku macam-macam ada. Bapak tuh ada Bali dan Bugisnya. Oh, Terus kalau ibu itu Ibu tuh kayaknya Indonesia banget. Udah campur-campur darahnya gitu. Ada darah Melayunya. Jadi terus saudara banyak orang Jawa. Jadi aku sebenarnya bingung. Kalau dibilang orang mana ya emang orang Indonesia. Tapi lahirnya di Bali. Kemudian selepas SMP sekolah ke Jakarta sampai sekarang. terus nama Mas. Saya aja waktu apa namanya dengar nama itu nama Adibal. Gedibal itu nggak enak banget di kuping itu. Apa nama asli itu? Tapi kan hoki kan. Betul. Tahu lah orang kan tahu lah nama asli saya ada di Google. Cariin Adibal lengkap kok gitu. Jadi dulu kan aku pakai nama Adi Syahrul ya.
gitu. Jadi kalau dipanggil Adi banyak yang noleh, dipanggil Sahrul banyak yang noleh, kan itu umum ya gitu. Jadi nama Adi tuh kayaknya umum banget di Indonesia, nama Sahrul juga banyak banget yang pakai. Kalau digabung Adi Sahrul kayaknya ribet banget kepanjangan ya gitu. Terus ya karena aku mungkin orang taunya dari Bali, Adibal gitu. Adi Bali. Oh gitu. Tapi kan kalau Adi Bali sangat kedaerahan banget ya gitu. Maksudnya aku kan orangnya sangat bineka tunggal ika. Apa itu? Apa hubungannya? Berbeda-beda tapi tetap berbeda. Iya, gitu. enggak. Aku sih kalau kemana-mana jarang sih nanyain suku apa, terus agama apa, terus hal-hal yang sifatnya ras lah gitu. Karena menurut aku kita deket dan bergaul itu lebih kepada kepribadiannya. Orang tersebut cocok apa enggak, bukan karena dia dari mana atau dia siapa gitu kan. Terus Mas Adibal ini kan istilahnya sekarang istilah ngetrennya itu kan lagi naik daun lah ya. Istilah ngetrennya naik daun. Sekarang maksudnya dulu nggak naik daun berarti? Iya, dulu sampai sekarang. Ya, sebetulnya Mas Adibal ini kan nyanyi dan juga pencipta lagu juga. Itu duluan mana? Nyanyi dulu dong. Oh, nyanyi dulu. Gaul zaman. Sebenarnya waktu nyanyi pertama tuh nggak sama gaul sih. Itu pertama nyanyi tuh justru lagu yang Jalan Datar dan Berlayar di Awan, itu justru lagu-lagu pop Melayu, belum dangdut waktu itu, belum dangdut. Dapat rekamannya justru kontrak rekamannya lagu-lagu pop gitu. Nah, cuma karena waktu itu pop Melayu tuh lagi naik banget ya, dirilislah Jalan Datar sama Berlayar di Awan itu. Belum gaul, belum dong. Belum. Itu sekitar tahun berapa, ingat nggak? Ingat dong, 2021 itu. Masih unyu-unyu, masih ABG. 2021. Nah. 2021. Muda banget gua. 2001. 2001 belum bikin lagu ini? Belum. Aku bikin lagu pertama itu yang album Mora Kasih Bunda itu 2006, 2005 2006 kan. Berarti duluan aku ya. Oh, kamu kan seniorku memang. Si Kucing Garong. Cuma beda nasib. Kok beda nasib? Iya, Emang nasib itu ditentukan oleh apa? Emang apa bedanya ya sehat-sehat aja. Satu hoki tadi. Hoki kok Kucing Garong meledak banget waktu itu. Tapi kan saya nggak bisa nyanyi. Hah? Nah, saya nggak bisa nyanyi. kalau itu jangan. Kenapa? Jangan deh, jangan dibahas nih, kasihan yang nonton nanti. Kamu nanti cemar nanti. Terus Mas, berarti gabung ke grup Gaul itu tahun berapa, ingat nggak? Sebenarnya waktu itu karena aku dulu tuh dikontrak rekaman lagu-lagu pop, tapi labelnya dangdut. Gitu loh. Jadi dulu Pak Paku Maheswara. Iya, Maheswara. Jadi itu kan label dangdut kayaknya yang salah satu yang terbesar saat itu ya, gitu. Artis-artisnya top ya, ada Manis Manja, Lilis Karlina dan lain-lain. Kemudian aku dikontrak oleh sub labelnya, maksudnya label popnya, namanya 601 Studio gitu. Cuma karena baru ya waktu itu ya, jadi sepertinya mereka agak kurang kurang sukses untuk membangun label popnya. Akhirnya aku karena mereka juga tahu aku bisa nyanyi Melayu gitu, mereka tawarin aku di Gaul waktu itu gitu. Jadi Gaul itu sebenarnya project yang sudah mereka siapkan cukup lama, cuma memang nggak rilis sama labelnya gitu. Ya mungkin memang Gaulnya nunggu aku kayaknya. Gitu. Sombong. Waktu itu Gaul siapa aja? Gaul tuh waktu itu Eka, ada Dian, ada 2 lagi yang lain gitu ya. Terus kemudian aku dan Saipul tuh masuknya belakangan. Oh, sama Saipul Jamil belakangan. Ya jadi dulu Saipul Jamil dia ke solo karir juga, emang udah nyanyi dangdut gitu. Kalau aku dulu justru sebenarnya awalnya dapat kesempatannya bukan dangdut. Gitu. Jadi lagu-lagu pop dan pop Melayu. Terus gitu kan. Mas Adibal, sekarang kan kamu serius banget, biasanya ngomongnya nggak kayak gini loh. Enggak, saya pengen. Biasanya setelah bisa ngomongnya nggak kayak gini nih dia nih. Saya tegang sebetulnya. Sok jaim dia sekarang ini ya. Tegang sebetulnya. Apa ngopi dulu nggak? Enggak, saya udah ngomong. Soalnya aja takut hitam kalau ngopi. Ini ngelatih di Indosiar itu udah berapa tahun? Udah lama ya. Kayaknya sejak The Academy Asia pertama. Itu berapa tahun itu? 2000 itu kayaknya kalau nggak salah 2000
15 dari 2015. Berarti sekitar 6 tahunan ya, 7 tahunan ya. Lumayan. 7 tahun lebih. Jadi ngelatih apa? Akademi. Jadi tadinya nggak mau sebenarnya jadi coach itu, maksudnya melatih itu karena aku merasa aku orangnya nggak sabaran gitu. Maksudnya kalau ngajar itu kan muridnya beda-beda ya gitu. Nanti ketemu murid yang cerdas, terus ketemu murid yang juga bebal gitu. Nah, kayaknya aku nggak tahan menghadapi yang bebal-bebal gitu. Terus bisa Karena kalau zaman-zaman kuliah tuh begitu ketemu murid teman-teman yang memang perasaan gampang banget tapi nggak ngerti-ngerti gitu. Aku tuh kesel banget. kan ada itu gampang banget kok dia nggak ngerti-ngerti ya gitu. Jadi aku sebenarnya awalnya nolak gitu. Jadi enggak gitu. Terus yang membuat terdorong akhirnya mau? Adalah akhirnya pembicaraan panjang gitu ya. Karena tadinya aku di The Academy Asia 1 tuh bukan untuk jadi vocal coach, tapi membantu untuk mendirect theme song, produksi theme songnya, sama mendirect vokal anak-anak itu untuk menyanyikan lagu itu dengan versi The Academy Asia gitu. Tapi kalau bersentuhan dengan program itu sebenarnya dari DA2 waktu aku bikin lagu buat Danang ya gitu. Kemudian setelah Lagu itu apa buat Danang? ada lagu kemenangannya dia waktu itu Bunga Surgawi. Bunga Surgawi. Yang kayak gimana sih lagunya? Gak usah mancing-mancing ya. Enggak sih, nggak tahu. Tahu lah. Lupa berarti. Tahu ya, Kalau penonton tahu pasti berarti tahu. lupa. Ya, gimana Ya, sih? maksudnya- Taunya cuma lagu-lagu yang dia produksi aja maksudnya sih. diingetin kalau udah Tahu pasti tahu. Karena lagunya sering banget dibawain di festival-festival di TV sering. Yang Jadi kayak gimana? Mas? pokoknya ada aja cari. Oh, gitu. Enggak pengen tahu penciptanya yang nyanyi seperti apa sih kalau Dikit aja. Tadi kontraknya ngobrol loh, bukan nyanyi loh. enggak dikit aja kalau panjang-panjang takutnya juga kena klaim. Nanti nyanyi lagu lain aja. Oh gitu. Jangan lagu itu. Terus Soalnya lagunya susah itu. lagu yang pertama diciptain apa tadi? Muara. Lagu pertama yang diceritain, sebenarnya lagu yang pertama diceritain itu bukan Muara Kasih Bunda. Aku tuh waktu zaman-zaman waktu masih di Gaul itu udah mulai coba-coba bikin lagu. Justru lagu ini apa namanya? Mari Berdendang judulnya. Berdendang, oh mari berdendang gitu. Jadi itu justru lagu ada di album Muara Kasih Bunda juga. Justru lagu itu dulu, kemudian bikin albumnya, wah itu lagu unggulan. Nah, terus dapat lagi lagu yang lain, oh kayaknya ganti lagu unggulannya gitu. Jadi waktu itu sih proses bikin lagunya karena Eri Susan kan waktu itu 7 tahun nggak mau rekaman ya. Katanya dia bosan rekaman gitu. Maksudnya dari dulu rekamannya lagunya gitu-gitu aja katanya gitu. Jadi oke, kita bikin sesuatu yang baru gitu. Jadi karena kebetulan background musik aku, bukan kebetulan sih, karena memang dulu pada dasarnya background musik aku tuh banyak, artinya pernah ngeband juga gitu. Jadi banyak suka musik R&B, pop, rhythm and blues, hip hop. Jadi aku coba untuk mengkolaborasikan musik-musik itu ke dalam album itu, sehingga jadilah lagu Jangan Buang Waktuku, Mari Berdendang, Aku Tak Tergoda, Karma Cinta gitu. Jadi itu lumayan merepresentasikan, tahu kan artinya merepresentasikan? Enggak, saya kan bukan anak kuliah kan. Lumayan menerjemahkan ide-ide musik musikalitasku di album itu sih. Itu dulu nggak mikir ya udah laku Iya, gitu. Nggak apa-apa. Bikin aja gitu ya. Ya karena kalau dulu tuh Kang, kita tuh kalau bikin apa-apa itu tertantang. Maksudnya bikin sesuatu yang memang kita rasa bagus gitu ya. Bagus kan relatif ya. Buat saya bagus belum tentu buat yang lain bagus gitu. Jadi yang kita rasa berbeda dan pengen memberikan sesuatu yang spesial gitu. Beda sama sekarang kan. Kalau sekarang bikin apa-apa tuh apa yang lagi rame kita bikin begitu kan gitu kebanyakan ya. Tapi aku sih kadang-kadang juga menangkap tren itu, tapi sisi idealisme tetap sih gitu. Karena samalah gitu. Begitu Kang Sin waktu itu bikin Kucing Garong kan agak berbeda ya dengan musik tarlingan zaman itu iya, gitu. Artinya liriknya itu lirik bahasa apa sih? Ya bahasa Tarling, bahasa. Ya itu Tarling tuh liriknya Cirebonan tapi musiknya remix. Iya. Dance gitu. Jadi ya sama, kita coba untuk memberikan sesuatu yang beda gitu, tapi tidak meninggalkan akarnya. Ya akarnya ya dangdut atau akarnya Tarling gitu.
Terus Mas, dari tahun 2001 sampai sekarang 2021 berarti kan udah 20 tahun ya. Udah berapa lagu yang udah diciptain? Tua banget ya, 20 tahun ya. Tapi belum ada ubahnya. Iya sih. Berarti waktu bikin lagu umur berapa dong? Sekarang umur berapa sih Mas Adib? Aku masih 25 sih. 25. Jadi begitu umur 25 stop ya, umurnya nggak nambah gitu. Waktu bertambah tapi umurku tidak. Ternyata Mas Adibal umurnya 25, berarti sama aku beda 2 tahun. Aku 27. Aku tuh mulai ngejar karir nyanyi itu dari sebenarnya bukan ngejar ya. Mulai suka terlibat dengan proses untuk ngajuin demo segala macam tuh dari SMA. SMA sampai kuliah. Jadi SMA, kuliah lumayan tuh sekitar 5-6 tahun. Mungkin rekaman setelah 7 tahun kayaknya. Tapi kuliah sampai selesai? Selesai. Berarti S1? S1. Jurusan apa Mas? Jurusan gibah. Jurusan Gibah-gibah ekonomi. Aku manajemen keuangan. manajemen keuangan. Pantes cerdas ya. Pantes cerdas. Emang saya cerdas? Ya cerdas lah dibanding saya belum pernah jadi mahasiswa saya. Nggak ngerasa sih sebenarnya, karena kalau menurut aku cerdas itu tidak melulu karena orang kuliah saja. Banyak juga orang-orang yang mungkin sekolahnya, pendidikannya hanya SD atau SMP, karena dia orangnya mau membuka diri dengan dunia, bergaul dan lingkungan, jadi sukses dan hebat juga gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara sekolah itu penting banget, karena aku sih ngeliatnya dulu lebih kepada bagaimana cara berpikir gitu ya, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara mengatur hidup gitu. Aku dulu tuh nggak kayak sekarang santai, kan sekarang aku santai banget ya gitu. Dulu tuh sangat terplanning orangnya gitu, jadi harus perfect gitu. Ya secara dulu hobinya matematika, fisika gitu, jadi memang dulu pengen jadi profesor. Oh gitu ya. Entah profesor apa, jatuhnya jadi dangdut gitu. Berarti udah berapa lagu? Udah banyak lah pokoknya ya. Banyak kan, udah yang ditulis mungkin sudah 300 lebih ya. 300-an lah ya. Tapi kalau yang udah rilis tuh mungkin hampir sekitar 200 lah. Oh masih banyak. Yang belum masih banyak juga banyak. Karena aku sebenarnya kalau bikin lagu tuh nggak kayak orang-orang ya, by pesanan gitu. Oh. By pesanan. Tapi memang ada beberapa lagu-lagu, misalnya kayak lagu apa kemarin tuh ya, Bagai Sungai Mengalir. Yang Eri Susan itu aku udah tulis itu 9 tahun yang 10 tahun lebih deh kayaknya gitu. Itu lagu lama. Terus kemudian begitu misalnya dibikin sekarang, tentunya suasananya aku sesuaikan dengan situasi sekarang gitu. Terus Mas, proses penjualan lagu tuh sampean biasanya yang beli itu label apa artis? Sama aja sih ya, maksudnya gini, kalau yang namanya lagu biasanya kalau kebanyakan kalau yang order label gitu, tapi banyak juga sih yang langsung. Ada juga artis yang langsung, ada juga yang manajemennya gitu, jadi ada juga yang pemodalnya gitu. Ya. Jadi penyandang dananya yang ngelobi atau apa gitu. Terus Mas, sebetulnya berapa sih kalau misalkan pengen pakai lagu Adibal Sahrul gitu? Enggak sih, kalau aku sih sebenarnya kan kalau dibilang orang kan bilang Adibal tuh mahal gitu. Ya sebenarnya mahal tidaknya itu tergantung mau bikinnya seperti apa gitu kan, sama dengan bikin klip gitu ya. Zaman sekarang bikin video klip mulai dari 1 juta sampai 100 juta pun bisa gitu. Jadi bisa. Kurang lebih sebenarnya begitu. Aku tidak pernah bisa menjawab berapa harga laguku gitu, karena sebenarnya harganya berbeda-beda kan, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan lagunya, sesuai dengan dekat apa tidak gitu. Kalau aku berarti cincai berarti ya. Kenapa? Kalau aku yang ya karena kamu pencipta lagu ya, aku memilih cincai sih, jadi aku pakai lagu kamu juga aman gitu. Gitu kan. Iya. Jadi aku kalau ngobrol pakai kamu ya, jangan tersinggung ya kan. Kan aku manggil kamu Akang. Kan Akang nih 50 tahun lebih tua dari aku kan. Aku baru 38. Hah? Baru 38. Bukannya sudah 380. Kumaha. Berarti lagu cincai berarti ya, kalau jadi tergantung sama siapa. Nah terus emang Kang Husin tuh kalau ngobrol di program kayak gini seriusnya ya? Iya, bukan. Ini apa namanya? Tuh lupa kan?
Kenapa? Apakah bisa lagu itu bisa dinyanyikan siapa aja yang penting ada budget sekian, ataukah Mas Adibal pun milih-milih penyanyi siapa aja yang boleh menyanyikan lagu Adibal Sahrul gitu? Sebenarnya gini Kang, kalau dulu zaman-zaman mulai-mulai ya gitu, sebenarnya siapa aja yang punya uang bisa pakai gitu. Iya. Karena dulu kan kita kalau baru mulai-mulai jadi pencipta lagu tuh kan tugas PR-nya adalah bagaimana caranya lagunya tuh dibeli orang dan iya. diproduksi. Kalau dulu, jadi makanya dulu tuh siapa aja kayaknya nyanyi deh gitu. Kalau sekarang? Tapi sekarang seiring dengan perkembangan waktu, tentunya ya kalau memang misalnya pesanannya yang pesan banyak, pastinya kadang-kadang kita kalau bikin lagu tuh gini kan, ada orang pesan lagu misalnya 5 orang, belum tentu kita mendapatkan lagu buat yang pertama. Kadang-kadang malah padahal baru ketemu kemarin lagunya udah jadi, yang ketemu 3 bulan yang lalu belum jadi. Jadi sebenarnya siapapun yang datang ke aku gitu, yang sifatnya dia pengen kerja sama, aku terbuka kok gitu. Nggak pilih-pilih gimana juga, nggak seleksi juga, nggak gitu. Cuma kadang-kadang kalau lagu itu tercipta, ya kalau emang lagunya jadi ya berarti jadi lagunya. Karena ada beberapa juga senior gitu yang pesen lagu itu sudah 3 tahun aku belum bisa bikin lagunya gitu. Berarti dilihat dari itunya juga ya, siapa yang Jadi, pesan gitu. Karena sebenarnya kan aku bukan pabrik ya gitu. Jadi yang memang pesan 1 minggu jadi nggak bisa begitu. Jadi sebenarnya kenapa dengan beberapa orang tertentu aku lumayan cepet bikin lagunya. Misalnya nggak Eri Susan, cepet kan sering kan gitu. Atau Lesti. Karena gitu. Udah tahu persis ya karakter vokalnya. Atau Selfie gitu. Karena sebenarnya bukan masalah karakter vokal gitu. Kalau lagu tuh Akang sepaham lah, kita kalau bikin sama dia bagaimana caranya agar lagu sama penyanyinya itu sinkron. Nah, itu sebenarnya yang sulit. Jadi kalau memang ada misalnya teman-teman yang kemarin sempat misalnya ngajak kerja sama dengan aku gitu, maksudnya bikin terus sampai saat ini belum jadi. Nah, bisa jadi sinkronnya itu nggak ketemu. Gitu, karena untuk saat sekarang sih alhamdulillah kan nggak kejar setoran lagi kayak dulu ya Kang gitu. Jadi kalau sekarang sih sebisa mungkin aku bikin sesuatu itu yang sifatnya optimis, bahwa begitu dia nyanyikan lagu itu minimal dia happy, seneng sama lagunya gitu. Jadi itu dulu, jadi dia bayar dengan nilai yang oke, dia puas gitu, dia seneng dulu gitu. Jadi rata-rata sih gitu Kang. Kok aku banget ya gitu. Nah, bikin sampai ke level itu tuh yang sulit. Gitu. Jadi aku selalu bilang, kamu jangan sungkan. Kalaupun memang lagunya kira-kira nggak cocok, jangan sungkan untuk menolak gitu. Karena sebenarnya bukan masalah bagus atau tidak bagus kalau lagu itu. Setiap pencipta lagu sepakat ya, pasti selalu berusaha untuk membuat lagu yang terbaik gitu. Apalagi mau dijual, pasti pengen yang terbaik biar laku kan gitu. Tapi kadang-kadang mencari kecocokan antara lagu sama penyanyi itu juga nggak mudah. Nah, jadi sebenarnya aku pengen ketemu sampai titik itu. Begitu ketemu, wah kok tahu banget sih, kok kayak tahu banget isi hatiku gitu. Nah, berarti kalau bikin lagu buat aku susah juga kali Mas ya? Enggak juga sih. Yang susahnya tuh adalah kayaknya take vokalnya yang susah. Take vokalnya susah. Tapi Kang Husin kan suaranya juga bagus. Enggak lah, mana ada suara saya bagus. Dan cara ngomongnya bagus. Terus, Mas, kalau ya udah gelap. Ini season pertama ya. Nanti ada season kedua, tapi itu gelap kenapa? Itu aura saya gelap ya? Iya, tapi tentunya nanti saya akan sering. Ini nggak tayang kan? Hah? Nggak tayang kan? Tayang. Nanti saya akan sering ketemu sama Adibal Sahrul. Berarti nanti ada season berikutnya tentunya pas dia lagi senggang. Pertanyaan yang seru gitu, yang bikin orang kepo gitu. Dan tadi pertanyaannya standar. Bukan, yang seru-serunya nanti ada season berikutnya. Ya. Jadi tadi apa panggilannya? Pamirsa apa? Pirsa. Jadi jangan kaget ya kalau saya terkesan kurang ajar sama Kang Husin. Karena Kang Husin ini saya udah tahu itu dari zaman saya belum siapa-siapa. Dari miskin maksudnya. Aku sih tidak pernah merasa miskin sih Kang kalau aku Kang. Iya, karena pintar cuman bersyukur. Uangnya tidak banyak.
Tidak, Mas, rasa-rasanya nggak pernah Mas memiskin. terus gini. Gimana? Terus gini, kalau aku bikinin lagu Tarling mau nyanyi nggak, Mas? Tergantung. Pasti gengsi. Oh enggak. Justru aku lebih bangga, aku tuh akan lebih appreciate disuruh nyanyi lagu berbahasa daerah kita daripada misalnya lagu barat gitu. Ya buat aku sih nyanyi lagu barat tuh mainstream biasa lah gitu. Kalau Adibal nyanyi lagu barat udah biasa gitu. Dari dulu juga emang begitu. Tapi mungkin kalau aku nyanyi Tarling aneh. Ya, tapi pasti PR gitu ya. Enggak, kayaknya lucu kali ya. Kenapa? Apalagi kalau Tarlingnya pakai kendang. Pakai kendang Lu kan aku personil gaul kan. Jadi kalau ada kendang joget-joget ya pasti bisa aku kan. Gitu. Kayaknya lucu deh. Boleh, Iya, Bang. kayak Ditunggu kayaknya ya. Kayaknya bisa duet sama siapa gitu. Ada sama-sama penyanyi Tarling Indramayu yang lagi ngetop ya. Nggak harus kalau menurut aku sih aku kolaborasi tidak harus dengan yang lagi ngetop sih. Oh, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau memang akunya cocok, dianya cocok, warna suara kita kena atau beda juga sebenarnya nggak ada masalah ya kan. Yang penting asik aja lah gitu. Karena nanti kalau aku selalu pengennya dengan yang ngetop, berarti aku dompleng dong. Iya. Emang aku perlu dompleng. Pirsa, Tapi kalau lagu-lagu Tarling perlu sih kayaknya. Aku udah sama kamu aja, Kang. ya tak cobain bikin lagunya yang itu, yang mellow. Biar kayaknya Jangan yang melo, nggak bisa joget aku kayak melo. bukan mellow maksudnya. Mellow. Mellow itu bahasa laras. Oh, kan, bukan Pak. melo. Maaf pemirsa ya. Kan ada perawa, ada pelok gitu kan. Nanti saya bikin yang Oh, kalau pelok aku tahu. Oh, tahu. Tahu. Oh iya, Bali kan tempatnya Pelok itu ya, slendro aku teman-teman. tahu. Sledri juga tahu. Nanti tak bikin yang mellow, cobain ya. Cobain yang Tapi saya mampu bayar nggak kira-kira sekarang ya? nggak usah. Oh jangan, saya nggak mau yang gratis. Bukan, maksudnya barter aja. Nggak mau. Barter aja nggak apa-apa, nggak usah bayar. Asik aja lah. Nggak usah barter lah. Kalau kamu sih mau lagu saya pakai aja. Mas terakhir dong, segeluyuran dong suaranya. Karena Pirsa yang saya tahu, Adibal Sahrul ini selain nyanyi Qurannya bagus juga baca Qurannya luar biasa juga. Saya pernah ngeliat baca Quran. Masa sih? Di Iya, mana? pernah ngeliat. Oh yang lagi itu waktu saya baca Quran yang Kang Husin keluar kepanasan itu ya. Mas segeluyuran dong, apa dong lagu Apa ya? yang nggak kena klaim? Enggak ada yang kena klaim. Bang. Dikit aja. Nanti kalau kena klaim sama publishing tak lepas kan tenangnya. Dikit aja mas. Bersyukur kepada Allah, Asik. ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Asik. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintaku. Asik. Pirsa udah pasen itulah. Nanti karya- royalti ya, AdSense ya. Iya. Royalti ya. Siap. Itu karya Mas Adibal Sahrul, judul lagunya Bidadari Cinta, dan Ya. sekarang lagunya lagi Ya. booming. Udah lewat boomingnya, Kang. Enggak, itu di video klipnya, maksudnya biar dia nonton. Biar dia pada nonton. Kang, kalau dulu kita punya lagu kan kayak Kucing Garong tuh bisa bertahan ngetopnya tuh bisa sampai 3 tahun gitu loh. Sekarang lagu 3 bulan tergantikan loh sama lagu lain. Ya, tergantung jadi apa perbuatan. jadi cepet banget gitu. Jadi harus sering-sering bikin lagu sih kita kan. Iya. Kalau enggak nanti pemirsanya dengerin lagu lain harus gitu. produktif. Ya. Ya. Baik, Pirsa Windopasan, karena waktunya sudah gelap dan saya juga pakai kameranya bukan yang Profesional. jadi untuk di season kedua nanti saya pakai kameranya beliau. Keren. Jangan nanti kesannya kita tuh bagus atau Kenapa? mengannya karena kamera. Yang penting sewanya murah. Kenapa? Oh jangan lah, jangan. Masa Nggak usah disewain. Masa pencipta lagu Kucing Garong masih bicara murah-murah gitu ya? Kucing Garong, Kucing Garong. Ntar dibikin lagi ya lagu itu ya. Nggak senang hati. Baru. Jadi untuk pemirsa mungkin kaget ya kenapa Adibal itu orangnya kurang ajar gitu ya. Jadi mohon dimaafkan ya pemirsa ya. Gitu. Jadi saya tidak seelegan yang kelihatannya. Seru lah kalau seniman itu terlalu serius-serius, terlalu jaim itu nggak seru kan.
Iya, Ya nggak, Kak? aku kan orangnya agak jaim. Iya, justru hari ini Kang Husin tuh jaim banget. Padahal biasanya hancur. Biasanya hancur kan. Hari ini tuh berusaha kelihatan elegan Enggak, gitu. saya Malah ngomong- aku yang hancur kayaknya hari ini. Ngomong sama Adibal Sahrul aja Loh, kan. siapalah saya? Siapalah saya? Kamu tuh seniorku. Jadi justru aku yang cium tangan sini. Cium tangan. Terima kasih Mas Adib ya Makasih. atas waktunya Makasih. yang sudah diluangkan. Iya. Jadi episode berikutnya kapan? Eh, Baru. Ya udah nanti. setelah itu deh, setelah sampean beres urusan. Ini Oke, pokoknya untuk semuanya lagi banyak penggarapan. semuanya penikmat